Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Koramil ataupun yang mewakili, yang kami muliakan ketua dan pengurus masjid sekecamatan Bana Matinggang yang bisa berhadir. Alhamdulillah dari Desa Tangkahin di sini ada Pak Karduliansah beserta rombongan dari Tangkahin. Kebetulan beliau adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Tangkahin yang alhamdulillah bisa berhadir. Di sini juga ada dari Desa Pangi rombongan daripada Habsi yang sangat kami banggakan, yaitu rombongan Habsi Pangi dipimpin oleh Haji Muhammad Firdaus Sapitri MPD, dan juga dari Tumbang Terusan juga berhadir, dan Desa Goha. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, dan semua tamu undangan yang bisa berkenan memenuhi daripada undangan kami. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tidak lupa kita selalu bersyukur karena Pak Kiai bisa mengisi majelis bulanan sekaligus pada hari ini bisa mengisi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita dengarkan tausiah dari beliau. Apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahimnya, sehingga hati kita tergerak untuk hadir di majelis ini. Yang namanya hati kita tidak tahu. Kita bersyukur bisa hadir di sini karena fadilat kita duduk di majelis sudah disampaikan Pak Kiai pada bulan yang lalu sangat luar biasa. Dan ketika kita berniat, kata beliau, maka selama 1 bulan ke depan jika kita naudzubillah kecelakaan atau wafat, insya Allah mati syahid, kata beliau. Mudah-mudahan niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kami sampaikan ke hadirin. Situ ada tadi bagi kismis dan kurma, itu warga Bawan itu ada yang datang, baru datang ya kurang lebih 1 bulan datang umrah dari Mekah. Alhamdulillah. Dan kebetulan Pak Kiai ini insya Allah beliau hari Rabu berangkat umrah bersama Terapil Ustadz Gipari. Minta doanya beliau mudah-mudahan nanti mendapatkan keselamatan, mendapatkan umrah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari ketua panitia pelaksanaan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat yaitu ceramah agama, yang kelima penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama. Mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Ummul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi.
Untuk ini kami mintakan kepada saudara kami Haji Muhammad Sapitri Firdaus MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Allah. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. 'Allahu Akbar. 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 'Allahu Akbar.
وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan kesejukan, ketentraman. Jika sedang ada musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sedang susah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia. Kami perlu sampaikan kami sangat bangga kepada anak kami ini, karena saat ini anak-anak kami ini, saudara kami ini Agus sedang kena musibah, tetapi tetap semangat demi memperingati Maulidin Nabi SAW. Mudah-mudahan tangannya karena ada musibah Pak Kiai itu ada ya kecelakaan kerja jadi patah, mudah-mudahan bisa kembali. Dan kita di sini juga ada teman kita Ustadz Tarmiji. Dengan kemuliaan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan beliau juga cepat segera sembuh, bisa sedia kala berjalan seperti kita mana mestinya. Patut kita syukuri bagi kita yang sehat saat ini. Kita langkahkan kaki ke majelis. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa terpelihara dari segala bahaya, dan saudara-saudara kita yang sedang kena musibah diberikan kesabaran, dimudahkan segala rezekinya. Bagi kita yang hadir khususnya tambah barakah, tambah banyak rezekinya sehingga kita beribadah dengan tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan kepada saudara kita Muhammad Rizkan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, semua jamaah dan pengurus masjid sekecamatan Panematingang, baik dari Desa Tangkahen, Pangi, Tumbang Terusan, Goha, Pahawan, dan Hurung, atau desa yang tidak disebutkan yang bisa berhadir pada pagi ini. Bapak dan Ibu undangan yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rombongan Habsi dari Pangi, pimpinan Haji Muhammad Sapitri Firdaus MPD, serta yang kami muliakan dan kami banggakan serta kami cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Suryadi SPDI MM selaku penceramah dan juga Ketua MUI Kabupaten Pulang Pisau yang bisa memenuhi undangan kami, dan juga kebetulan beliau juga yang telah dan juga rutin mengisi majelis taklim bulanan di Masjid Al-Ikhlas Bawan yang kita cintai ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan nyawa ini dan memberikan kita nikmat tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Amin. Pada acara Maulid Nabi ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana ingin menyampaikan beberapa kalimat sambutan pembuka dalam peringatan Maulid Nabi ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para bapak dan ibu donatur yang telah begitu dermawan menyisihkan rezekinya untuk acara peringatan Maulid Nabi ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sederhana namun penuh makna. Adapun acara Maulid Nabi ini sebagai bentuk rasa syukur dan cinta pengingat dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta mengenalkannya kepada generasi muda lewat pembacaan salawat, ceramah, dan lainnya. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini kita kembali memiliki semangat juang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan akidah dan akhlak kita. Mari jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini, mari meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW menuju pribadi yang lebih baik. Sebelum ulun menutup sambutan ini, mewakili semua panitia memohon maaf jika pada saat pelaksanaan Maulid Nabi ini ada yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Kami minta halal, minta ridha dunia akhirat. Ya, rupanya cukup sekian sambutan dari ulun selaku Ketua Panitia acara Maulid Nabi SAW ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia peringatan Maulidin Rasul pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan saudara kita ini dan kita yang hadir di sini diberikan Allah rezeki yang banyak berlimpah dan dijauhkan dari musibah dan dilapangkan segala kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ringan kaki untuk ke majelis kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama atau ceramah tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Suryadi SPD MP, waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه
وأزواجه وأهل بيته وأوليائه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang kita hormati Kepala Desa sekecamatan Banamatingang yang berhadir pada kesempatan kali ini, dan juga pengurus-pengurus masjid juga yang berhadir pada kesempatan kali ini. Yang kami muliakan para alim ulama, pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat, panitia masjid, panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus alhamdulillah Ustadz Tarmiji, alhamdulillah sehat selalu, dan adik kami yang baru kecelakaan lah, mudah-mudahan cepat disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan rombongan Maulid Al-Habsyi pimpinan Dangsanak Ulun Haji Muhammad Firdaus, alhamdulillah sehat selalu dan sukses selalu. Luar biasa maulidnya, sahdu dan merdu kita dengarkan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus juga amang ulun. Nah, alhamdulillah sehat selalu pian manglah, dan alhamdulillah amang ini ulun lihat aktif ini hadir di pengajian kita. Mudahan pian sehat selalu juga, dan pian barataan yang berhadir pada hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini keluarga ulun yang ada dari Guha ada juga inilah, alhamdulillah, dan dari desa sekitarnya, dari Tangkahen juga alhamdulillah juga ada, dan dari desa-desa yang sekitarnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita sehat barataan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sabarataan. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun sangat bersyukur, sangat senang dan berbahagia pada hari ini kembali dapat hadir di tengah-tengah pian barataan. Biasanya ulun berangkat dari rumah setelah salat subuh karena mengingat acara dilaksanakan sebelum zuhur, dan info dari Ustadz Abdurrahman dilaksanakan insyaallah jam 9 itu sudah mulai start, dan mungkin ujar ulun terlambat sedikit lah. Nah, jadi alhamdulillah ulun sebelum subuh jam 3 sudah berangkat dari rumah. Salat subuhnya di Masjid Al-Jabir Jabirin, dan terus meluncur alhamdulillah sampai ke sini. Jadi pas mata rasa sigar ulun lajui sedikit
bila pas rasa mengantuk ulun bagamat sedikit. Dan alhamdulillah tadi sempat istirahat sebentar di Masjid Guha. Nah, di masjid beliau ini, di Masjid Ustadz Ikram juga. Nah, sempat berabah di sana sekitar 1 jaman ada di sana tadi. Dan alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ulun merasa senang, merasa bahagia ketika dapat memenuhi hajat dan undangan dang sanak ulun yang ada di Kecamatan Banamatingang ini. Ulun ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa orang yang mengabulkan hajat saudaranya, maka insya Allah hajatnya pun akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita barataan, amin, Allahumma amin, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ulun merasa bangga juga bahwa keluarga ulun di Kecamatan Banamatingang ini juga selalu bersemangat untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulun tahu pian-pian barataan mungkin sibuk dengan berbagai macam gawian, pekerjaan, aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada nang memantat, ada nama mantat lamang sini mang lah, tege lah, tege jema mantat. Ada nang maamas mungkin, menyedot tege kia lah. Nah, ada nang menyedot, ada nang berdagang. Iya, nah alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Jadi ulun paham pian-pian barataan tentu sibuk dengan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Tapi alhamdulillah masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak saja di antara keluarga kita dan sanak kita, jiran dan tetangga kita yang hendak hadir ke peringatan Maulid, tapi karena berbagai macam alasan sehingga tidak bisa hadir. Ada yang tidak bisa meninggalkan gawian, ada nang sibuk dengan gawian, ada nang anaknya cariwit, bahkan ada juga nang lakinya cariwit, lalu kada bisa tulak ke orang peringatan Maulid. Jadi karena bila orang cariwit itu ngalih ditinggalkan. Kalau anak cariwit bisa dibelikan permen, tapi kalau abahnya nang cariwit ngalih itu urusannya. Nggih. Sama bila umanya nang cariwit itu ngalih, mun kada galang, kalong, nah itu tatambaknya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini kada, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, memang hadir di peringatan Maulid itu tantangannya luar biasa. Kita meninggalkan gawian, meninggalkan pekerjaan. Setelah itu lagi kita duduk di peringatan Maulid ini cuma duduk saja. Pinggang sakit, burit panat, parut mules, kepala pusing, mata mengantuk. Rasakan ya pian berataan nih merasa kira-kira. Inggih, jujur saja biar pian kada maiihakan, tapi dalam hati pian mengiyakan. Kadanya man manglah, jimangatna menter lah. Nah, apalagi jam-jam yang seperti ini jam-jam rawan ini. Rawan apanya? Mengantuk jam-jam nang kaya ini. Ada orang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadir di Maulid itu khusyuk, tunduk, dikira orang khusyuk mendengarkan ceramah. Dan setelah dilihat-lihat, nih air mata titik ketapih nih nah, kesalawar titik. Ujar kawan, maka ceramahnya kada sedih ini. Kenapa maka sampai betangisan? Setelah dilihat-lihat, diperhatikan, dipandang dan dilihat,
ternyata bukan air mata yang menetes, air liur sekalinya nang betitikan taguring sidin. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada hari ini insyaallah kada denang guringnya kira-kira lah, insyaallah kada mengantuk kira-kira satu mat ya kita insyaallah ceramahnya kada lawas kada hari ini di 3 jam cukup aja kira-kira. Nggih akor kada kira-kira mau 3 jam akor aja kira-kira lah na ulun nang kada akor. Nggih amun 3 jam baliuran masyaallah. Kita insyaallah yang penting sebenarnya bukan masalah lawasnya ceramah itu, yang penting pesan moralnya tersampaikan. Balawa lawas ibarat ulun menuang banyu ke dalam botol, amun botolnya sudah hibak tabu buang aja banyunya, tabuang aja kira-kira manglah jadi kuntip nyuang hindai. Nah takanan danom kira-kira lah nggih babahanu bahasa Indonesia babahanu bahasa Jerman kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak manfaat yang akan kita dapatkan di situ. Di antaranya dengan berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pada hari ini bisa bersilaturahmi. Seandainya tidak peringatan Maulid hari ini kita kada bisa bertamuan. Iya, tes. Satu, tuh. Apa bedanya nih? Sama aja kira-kira lah. Oh, kada betali. Ulun katujuan nang betali nah. Nggih. Nah, nggih. Jadi ulun katujuan nang betali, bila ulun pindah ke lawasan tarik aja talinya. Nggih. Nah, amun kada betali ngalih pian menariknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya insyaallah kita akan mendapat nilai manfaat dari silaturahmi. Dengan berkat peringatan Maulid pada hari ini, kita hari ini bisa bertemu, berpandang muka, bertatap muka, saling beradu pandang. Karena apa? Berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita bertemu pada hari ini, bertatap muka dan beradu pandang, dan mudah-mudahan ini dinilai oleh Allah sebagai sebuah silaturahmi. Maka kata Nabi kita, orang yang suka menyambung silaturahmi itu akan mendapatkan manfaat. Kata Nabi kita, barang siapa orang yang hendak dipanjangkan umurnya, barang siapa orang yang hendak disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, falyasilir rahim, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, mudah-mudahan kita yang bersilaturahmi pada hari ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sangat senang diundang peringatan Maulid ini. Ulun dahulu menerima undangan Maulid ini waktu gagah-gagahnya, masih awak masih luar biasa sehatnya. Alhamdulillah ulun terima 3 kali sehari kayak orang minum obat, pagi sore malam, pagi sore malam. Rupanya mang semakin betuha umur lain juga rasanya, hingga awak ini rasa berkurang kekuatan sudah, maka ulun batasi sehari itu 2 kali aja. Jadi kalau umpamanya pagi, sorenya kada ulun terima, malamnya ulun terima. Kalau umpamanya sudah ada sore, malamnya ada, paginya kada ulun terima. Nah kayak hari ini alhamdulillah sekali aja. Masa malam, pagi sorenya ada, lalu malam tadi di Masjid At-Taqwa, pagi hari ini sambung di sini. Nah hari ini malam ini istirahat. Nah besok baru ada lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dilaksanakan di tempat kita saja.
Di mana-mana ada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata kebanyakan orang melaksanakan peringatan Maulid. Lalu ada yang bertanya, di Makkah itu pang orang bermaulidan lah. Kenapa maka kada terlihat? Nggih. Sapangatahuan ulun, di Makkah itu orang juga bermaulidan. Cuma hanya saja kada dipublikasikan. Karena pemerintahan yang berkuasa di sana adalah berpaham Wahabi. Jadi kada dipublikasikan. Yang melaksanakan peringatan Maulid hanya masyayikh melaksanakan di gedung-gedung saja. Di dalam kada dipublikasikan, kada di luar. Tapi wayah ini di Makkah itu sudah mulai ada perkembangan. Sudah ada mulai perkembangan. Dahulu tahlilan kadada, wayah ini sudah mulai ada. Dahulu haulan tidak ada, wayah ini haulan sudah mulai ada. Ulun pas ke Makkah kemarin terakhir, kalau tidak salah ulun terakhir itu tahun 2019 itu ulun ke Makkah itu. Jadi dari beberapa kali, alhamdulillah terakhir rasanya 2019, setelah itu corona itu. Nah, ulun di sana dibawai kawan. Pas pada saat itu haulan Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi haulan Syekh Yasin Al-Fadani itu dilaksanakan di sana. Kalau dahulu haulannya tertutup cuma di dalam gedung, sekarang sudah mulai melebar keluar. Artinya pemerintah Saudi sudah mulai longgar. Sudah mulai longgar. Termasuk juga maulidan, katanya itu sudah mulai banyak dilaksanakan. Dan sebenarnya maulidan banyak dilaksanakan di sana oleh masyayikh di sana, tetapi hanya tertutup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, termasuk peringatan Maulid ini di negara-negara Islam lainnya itu dilaksanakan. Tidak terkecuali juga, yaitu adalah di Mesir. Ada sebuah cerita di Mesir. Di Mesir itu ada dua orang yang bukan beragama Islam. Ia boleh jadi dikatakan Nasrani lah. Bukan beragama Islam, tetapi ada memiliki tetangga yang Islam, Muslim orangnya. Dan orang Muslim Mesir ini suka melaksanakan peringatan Maulid. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka mereka melaksanakan Maulid. Bila datang bulan Rabiul Awal, rumah ini dihiasnya. Setelah rumah dihiasnya, makanan disiapkannya. Setelah makanan dan minuman disiapkannya, diundangnya tetangga dan jiran serta keluarganya, dikumpulnya. Apa yang mereka lakukan oleh orang Muslim Mesir tersebut, yaitu adalah membaca syair-syair salawat, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang membaca riwayat hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kurang lebih juga dengan yang ada di tempat kita, sama saja. Syair-syair Maulid yang dibaca, riwayat hidup Nabi Muhammad yang dibaca, dan itu yang dilakukan oleh orang Muslim Mesir. Tetangga yang tidak beragama Islam tersebut rupanya memperhatikan apa yang digawi oleh tetangga kita itu. Lalu suami istri yang bukan beragama Islam itu ngobrol. Apa ngobrol tuh wanita mang? Bapanderan lah, bapanderan laki bini. Ujar nang laki, do, narai gawin ulos silat ya. Nah, ini jakanya bahasa kita itulah. Narai gawin tetangga itah silat ya. Jadi kuan sawa ewente salam. Nah, ewente salam. Jim baca ewente na awna pujian-pujian kan Nabi Iwen akan Nabi Muhammad awna. Ini paham ya kira-kira lah. Kada mungkin kada paham. Apalagi Ustaz Tarmiji paham aja Ustaz lah. Paham aja insyaallah. Apa kata yang laki, apa yang dikerjakan oleh tetangga kita itu? Lalu dijawab oleh yang istri,
Apa yang dikerjakan tetangga kita itu adalah membaca pujian-pujian, syair-syair kepada nabinya, katanya Nabi Muhammad. Karena pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan bertepatan kelahiran Nabi Muhammad, maka mereka memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya syair-syair pujian, lalu dibacanya riwayat hidup Nabi Muhammad, dan diundangnya keluarganya, tetangganya, jirannya. Rupanya kedua orang yang bukan beragama Islam ini sangat memperhatikan apa yang dikerjakan oleh orang Muslim Mesir ini. Biasa aja kira-kira manglah kalau orang dua laki bini itu berpanderan tuh nah. Biasa aja, wajar aja. Kayak kita gen biasa aja ngobrol laki bini itu nah. Asal nang diobrolkan tuh nang baik-baik aja tuh nah. Jangan sampai mengobrol tuh jadi kalahi. Nah itu aja. Nggih. Nah ini ada kisah mang. Ada kisah. Jadi ada orang dua laki bini ngobrol. Yang laki ini hanya datang, Ustaz, sini Ustaz. Ustaz Ikram, silakan. Ahlan wa sahlan. Allahumma shalli. Ya, silakan. Kita lanjutkan. Jadi TG kisah mang. Jadi orang dua laki bini ini ngobrol. Yang laki itu hanya datang dari kebun membawa sepalastik biji sawit. Sini banyak orang nanam sawit lah. Banyak juga Ustaz lah. Nah, narai jika wanapah kuan sawah. Kuan ditahan. Apa itu jarnang bini dibawa saplastik tuh nah, bawak sawit kuan bana, nah biji sawit nang dibawa. Ujar nang bini gasan apa biji sawit, untuk apa biji sawit? Ujar nang laki gasan ditanam. Ini kaina ding biji sawit ini hendak kulambak. Setelah kulambak kaina tumbuh di pulibik ganal hanya ditanam. Bila ditanam kaina ini sapalastik ini kurang lebih 200 biji, dan ini katanya cukup untuk 1 hektar lah, cukup untuk 1 hektar. Nanti kaina ding bila sudah ini ditanam, tumbuh kaina sawit ini berbuah, insya Allah hasilnya banyak. Kisah orang, ujar orang, 1 hektar itu sabulannya bisa mendapatkan 4 ton, sekali beputik 1 ton. Ini kisah nang bagus nih nah. Buahnya kayak itulah Ustaz. Dapatlah 2 ton sekali beputik 1 hektar tuh. Dapatlah 2 kali sebulan. Dapatlah kira-kira itulah. Insya Allah ini mau kisah buahnya yang baik inilah. 4 ton. Wah ini berapa harganya? 1.700 kalau tidak salah di perusahaan. 4 kali 1.700 pian kaliakan aja berataan, banyak duitnya tak. Ini kisah nang buahnya baik inilah. Amon kisah nang kada buah tuh kada usah dikisah. Ini kisah nang baik buahnya. Nah dingai kaina insya Allah kita dengan bertanam 1 hektar ini bagajih ja kira-kira kita kaina sebulan 5 jutaan dingai. Ujar nang laki, anu kaalah kaina ulun bila pian panen sawit tu tukarakan ulun galang. Jangan, jar yang laki, jangan galang dulu. Rumah nih nang perlu dahulu. Nih terasnya sudah mulai japukan, atap sudah mulai berlubang-lubang. Ujar nang bini, gampang aja masalah palatar, masalah terasnya itu galang dahulu nang perlu nih. Nah, supan lawan tetangga, orang begalang berataan. Ini bini nih jangan kada begalang lagi nih nah. Ujar nang laki, gampang aja galang nang itu tuh biar kada begalang gin kada apa-apa ai. Amon rumah nih kaina titikan banyunya jabuk di mana kita bagana. Ujar nang bini gampang aja masalah nang itu tuh galang nih nang penting.
karena baka karasan ujar yang bini galang, ujar nang laki rumah, ujar nang bini galang, ujar nang laki rumah, akhirnya bacatukan. Belum lagi sawit ini ditanam, bincul sudah kepala bini. Belum lagi ditanam, hanyar biginya, belum ditanam lagi, bincul kepala bini sudah. Apa? Betampar. Yang bini sama juga tahu laki pengarasan dikarasi. Nah ini rahasia lalakian ibu-ibu. Oi, bu, oi. Bila laki pindah mengarang-aras pian jangan bakaras balemah aja. Lalakian tuh bila sudah inya mengaras jangan dikarasi. Nya lalakian tuh takdirnya pengarasan. Itu lalakian. Memang manglah amun kita nih karas terus kada nyaman juga pang sebenarnya tuh nah. Nang pas tuh bebahno karas, bebahno lamah tuh nah. Inggih amun karas terus bepetahan. Tapi mun lamah terus sakahandak kurang. Jadi bebahno karas, bebahno lamah tuh nah. Maksudnya tuh sifat tuh nah. Kada apa-apa pang. Nggih, jangan pian nang menangding lawan dalam selawar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita kepada riwayat orang muslim Mesir tadi. Rupanya orang muslim Mesir ini di samping mereka memperhatikan apa orang Mesir yang tidak beragama Islam itu tiap bulan, tiap tahun rupanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang muslim Mesir. Yang bila datang Rabiul Awal tadi mereka rame-rame baca salawat, baca syair, membaca riwayat hidup Nabi Muhammad, rupanya diperhatikan oleh orang yang bukan beragama Islam tadi. Dan orang yang beragama Islam ini rupanya di hatinya itu ada rasa ketenangan juga mendengarkan syair-syair yang dibaca oleh tetangganya itu. Kan rami orang basair, rami orang membaca salawat-salawat. Rupanya tetangga yang bukan beragama Islam ini juga menikmati. Kalau istilah orang bahasa Banjar itu apa? Manalinga itu nah. Manalinga, narajin, mandangarakan. Jadi bila orang di sebelah basair unggut-unggut juga di rumah, nah katujuk mendengarkan salawat yang dilantunkan oleh orang yang muslim tadi. Nah, singkat cerita malamnya rupanya orang yang bukan beragama Islam ini tadi bermimpi. Di dalam pemimpiannya persis dilihatnya kayak yang kebiasaan digawi oleh tetangganya. Dilihatnya tetangganya itu rumahnya bagus, berhias, karena memang orang muslim Mesir tadi bila datang bulan Rabiul Awal rumahnya tuh dihiasnya bagus. Di alam mimpi orang tersebut sama dilihatnya. Jadi orang yang tidak beragama Islam ini tadi melihat tetangganya yang muslim tadi rumahnya tuh berhias bagus, makanan banyak, minuman banyak, lalu keluar dari rumah orang yang tidak beragama Islam ini tadi mendatangi ke rumah orang yang beragama Islam ini. Ini yang bini yang bermimpi itu, yang bini yang bermimpi. Lalu kata perempuan yang tidak beragama Islam ini, bolehkah kami ikut hadir di acara yang kalian laksanakan ini? Lalu kata orang-orang yang hadir di situ, boleh, silahkan hadir. Ketika itu mendekatlah si wanita yang tidak beragama Islam ini ke rumah orang muslim yang melaksanakan peringatan Maulid. Setelah mendekat pintu orang yang melaksanakan peringatan Maulid, dia melihat ada sebuah cahaya yang memancar di dalam rumah itu. Rupanya cahaya itu memancar adalah bersumber dari seorang laki-laki yang sangat tampan. Seorang laki-laki yang rupawan, yang wajahnya bila dipandang maka akan selalu ingin memandang. Ketika manusia siapapun orangnya dalam keadaan bersedih, ketika memandang wajah orang itu maka kesedihannya akan hilang.
Ketika orang dalam keadaan bingung, kebingungannya akan hilang. Ketika orang dalam keadaan banyak masalah, maka masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan orang itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batakon ng wanita ini tadi, si bibinian ini tadi bertanya, siapa laki-laki itu? Lalu dijawab oleh orang yang hadir itu. Ini di alam mimpi ini. Siapa yang berhadir itu? Lalu kata orang yang berhadir di tempat itu, laki-laki itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari riwayat ini makanya para ulama banyak mengatakan bahwa secara batiniah setiap dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu hadir secara batiniah. Amun mencari zahirnya, Nabi Muhammad becungkungan melihat kita itu kadada. Kalau pangpian mencari amun hadir Nabi Muhammad di peringatan Maulid, mana sidin, mana orangnya, kada melihat kita kadada. Amun mencari secara zahirnya, tapi secara batinnya insyaallah Nabi Muhammad itu hadir, di mana dibacakan syair-syair Maulid di situ, di mana dipelaksanakan peringatan kelahirannya. Karena Nabi Muhammad menghargai orang yang menghargai kelahirannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu si wanita itu bertanya dalam riwayat, bolehkah aku mendekat dengan orang yang wajahnya rupawan itu? Lalu kata orang yang berhadir, boleh, silahkan. Lalu wanita tersebut masuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katanya. Ini maklum orang yang belum assalamualaikum lagi belum nih. Nah, ya Muhammad, dia menyapa, tapi sapa bahasa Indonesia bikin sapa jik wanita memang lah. Namun sapa jik wanita nah papa kira-kira lah. Nah, menyapa. Lalu ketika itu si wanita ini menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Tapi apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Labbaik. Labbaik. Kalimat labbaik itu adalah sebuah kalimat yang tentunya hanyalah diperuntukkan kepada orang yang sangat mulia. Makanya biasanya kita bila nyebah haji, bila nyebah umrah, setelah nang kita baca itu, bila kita batalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, nanti nah anak berumrah nih kan pian baca kena talbiyah. Nah, bisa kalaunya sampian mulai dari Madinah, nanti mulai Madinah itu membacanya ke sana. Yang pasti bila mengambil mikat, entah pian mengambil mikat nanti di Ja'ranah kah, entah nanti mengambil mikat di Tanaim kah, atau sampian mengambil mikat nanti di Hudaybiyah kah, itu nanti setelah mengambil mikat, pakaian sudah menggunakan pakaian ihram, mau balik ke Mekah melaksanakan tawaf dan sa'i, nanti di bis itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, ulun tak ingat itu nah di Makkah ini. Kadang ulun asa sedih itu nah, hati ini rindu benar hendak ke Makkah. Jadi biar hitungan ulun ini rancak sudah ke sana, tapi hati ini kada danang rasa bosannya tuh nah, kada ada bosannya, handak terus. Nah, pokoknya handak terus. Mbah Bulik datang ke tanah air, handak lagi. Nah, ulun mohon doa pian barataan, mudah-mudahan ulun kawatulak juga dalam waktu yang dekat ini nah. Amin, Allahumma amin. Insyaallah doa pian barataan kabul mudah-mudahan. Amin. Dan ulun doakan juga mudahan pian kawatulak juga barataan kena. Karena ibadah haji dan umrah tuh aneh bapak-bapak ibu-ibu. Banyak haja orang nang banyak berduit tapi kada kawatulak. Tapi banyak haja orang nang kada berduit tapi kawatulak.
Karena bila sudah langkahnya sampai, Allah akan mudahkan semuanya. Kembali kita kepada riwayat tadi. Setelah si wanita yang bukan beragama Islam ini alaihi wasallam, ya Muhammad, dijawab oleh Nabi kita labbaik. Artinya bila Nabi menjawab dengan kalimat labbaik, Nabi Muhammad ini artinya sangat menghormati kepada si wanita ini. Wanita ini merasa terkejut, merasa ta'ajub, merasa heran. Kenapa Nabi Muhammad menjawab panggilannya dengan panggilan kehormatan yang luar biasa? Kalau sampai ada orang yang ketika dipanggil menjawab dengan kalimat labbaik, berarti orang nama manggil itu orang yang sangat dihormatinya. Dijawabnya apa? Ya Muhammad, kenapa sampean jawab dengan labbaik? Sedangkan aku ini bukan orang Islam, sedangkan aku ini bukan beragama Islam, tapi kenapa engkau jawab panggilanku dengan kalimat yang mulia, dengan kalimat labbaik? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku menjawab dengan kalimat yang mulia, tidaklah aku menjawab dengan kalimat labbaik, terkecuali karena aku sudah mengetahui engkau akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka pada ketika itu si wanita ini menangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, si wanita ini sudah lama tertarik dengan Islam. Si wanita ini sudah lama tertarik dengan keindahan lantunan salawat yang dibaca oleh tetangganya itu. Setiap Rabiul Awal dia selalu mendengarkan lantunan salawat. Setiap bulan Rabiul Awal dia mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad, dan pujian-pujian itu yang menggetarkan hatinya, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat riwayat, pada malam itu di dalam pemimpian si wanita yang bukan beragama Islam bersahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berislam dia, berikrar dia, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, si wanita ini beragama Islam pada akhirnya, beriman pada akhirnya. Karena apa? Berkah maulid yang dilaksanakan oleh tetangganya itu. Singkat riwayat, si wanita ini terbangun. Dia berniat, bercita-cita akan menyimpan keislamannya ini dari suaminya. Khawatir kalau suaminya tahu dia beriman, maka nanti suaminya akan berbuat yang tidak baik kepadanya. Mikeh nampeleng lah. Nah, awe katawan masuk Islam nah. Nah, kalau sangit lakinya ini nah. Nah, sehingga pada ketika dia bangun tidur, si wanita ini pun terkejut. Ketika si wanita ini bangun tidur, dilihatnya rumah dalam keadaan rapi. Biasanya berantakan, hari itu rapi, bersih, dan rumahnya terang. Rumahnya penuh dengan hiasan. Dan banyak makanan ketika itu di rumahnya, banyak minuman di rumahnya, dan suaminya pun berpakaian dengan pakaian yang rapi, menggunakan harum-haruman, dan dilihatnya banyak orang yang hadir di rumahnya. Apa yang disaksikan oleh si wanita ini? Orang yang berhadir di rumahnya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah sama-sama membaca syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah bingung si wanita ini. Si suami melihat kebingungan istrinya, langsung memegang tangannya, mengajak duduk. Jangan engkau terkejut wahai istriku. Jangan engkau takut wahai istriku. Aku tahu engkau sekarang beragama Islam, dan aku tahu engkau sekarang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad.
dan aku tahu engkau sekarang adalah umatnya Nabi Muhammad, karena aku menyaksikan keislamanmu, dan aku pun berislam wahai istriku setelah engkau bersahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama bersahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ulama banyak menjelaskan ini berkah peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh tetangganya itu. Nah, berkaca dan melihat daripada riwayat ini. Riwayat ini terdapat di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Kalau pian ada isian kitabnya silahkan baca seorang. Di dalam kitab itu seperti itu menceritakan bahwa para ulama menjelaskan juga rupanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan setiap tahun itu akan menurunkan berkah dari langit, akan menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menurunkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bagi orang yang membacanya, bukan hanya bagi orang yang hadir mendengarkannya, termasuk lingkungan jiran dan tetangganya pun akan mendapatkan keberkahan berkat pembacaan syair-syair Maulid, berkat peringatan Maulid yang dilaksanakan. Jadi luar biasa keberkahannya itu. Bukan hanya di masjid ini diturunkan oleh Allah keberkahan daripada peringatan Maulid, tapi insya Allah ke seluruh penjuru di Bawan ini, ke seluruh penjuru di Kecamatan Banamatinggang ini, dengan keikhlasan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Dari riwayat ini tentunya mudah-mudahan akan menambah semangat kita. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sampai-sampai kejadian ini dipublikasikan di dalam rawi kitab Syaraful Anam, dan ini adalah kejadian nyata yang terjadi di Mesir. Siapa yang menceritakan ini adalah orang yang benar-benar mengalaminya langsung. Jadi bukan Kuan bin Kuan, bukan Ujar bin Ujar, tapi orangnya langsung menceritakan, diabadikan, diriwayatkan di dalam kitab Syaraful Anam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan tentang fadilat kebaikan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Seperti yang ulun jelaskan di awal tadi, insyaallah kita akan mendapatkan nilai silaturahmi. Yang kedua, kita akan mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peringatan Maulid ini adalah sebagai ungkapan rasa gembiranya kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian kan sering mendengar paman Nabi kita Abu Lahab itu kan tiap hari disiksa oleh Allah. Tapi ada sehari yang tidak disiksa, yaitu adalah setiap hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab itu bebas siksa, bebas tugas. Tapi bila hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad disiksa, Senin istirahat lagi. Karena apa? Karena hari Senin bertepatan kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada saat kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab ini gembira senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab memerdekakan seorang budak yang disayanginya. Ada budak yang tampan orangnya, kuat tenaganya, rajin bekerja, dibebaskan oleh Abu Lahab karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dari sini kita dapat berkaca, Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia menyaksikan langsung bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, itu dibebaskan azab oleh Allah
karena rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan Rasulullah, padahal dia tidak pernah menyaksikan kemuliaan Nabi Muhammad. Siapakah dia? Iya, kita ini. Kita nih bapak-bapak, ibu-ibu, kada suah melihat wajah Nabi Muhammad, kada pernah melihat perilaku Nabi Muhammad yang ujar orang Nabi Muhammad itu bagus benar kelakuannya, mulia akhlaknya. Kada pernah kita menyaksikan. Kita kada pernah melihat bentuk tubuh Nabi Muhammad yang bagus, luar biasa, sempurna. Nabi Muhammad itu kan dalam riwayatnya, kalau di dalam sirah nabawiyah itu, Nabi Muhammad itu perawakannya bagus. Nabi Muhammad itu bila batatai lawan orang lama kada kakurusan, bila batatai lawan orang nang kurus kada kalamakan, bila berjalan dengan orang yang tinggi kada karandahan, bila berjalan orang dengan orang yang rendah kada ketinggian. Bahasa kita apa sedang-sedang saja. Nah, itu Nabi Muhammad. Dan sempurna penciptaan Nabi Muhammad itu. Beda lawan kita. Kita ini kadangkala bisa ketinggian, bisa kerendahan, bisa kalamakan, bisa kakurusan, kadang hidung mancung, awak hirang. Kita inilah muha langkar tapi awak lamak. Ada juga awak bagus, muha kada langkar. Nah, jadi ada saja kekurangan kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syair itu kan disampaikan Nabi Muhammad itu ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu ahsan. Ahsan itu artinya terpaling baik, kan isim tabdil itu nah dalam ilmu nahwu itu. Ahsan, sepaling baik dalam penciptaannya, sepaling baik akhlaknya. Siapakah dia? Yaitu adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi peringatan Maulid itu diantaranya juga insyaallah fadilat yang akan kita dapatkan. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah melebihi apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Abu Lahab saja karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad diampuni oleh Allah, padahal tidak beriman. Kita yang beriman ini insyaallah lebih lagi yang akan kita dapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Amin, Allahumma amin. Apalagi keberkahan yang kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kita dengan peringatan Maulid ini kita keluarkan sedekah. Ada nang menyumbang duit, ada nang menyumbang wadai. Jakanya kada maulidan kada keluar manglah dari dompet dona. Tapi dengan peringatan Maulid ini ada nang keluar dari dompetnya, ada nang warna biru, ada nang warna hijau, ada nang warna habang, ada nang salambar, ada nang 2 lembar, ada nang 5 lembar, macam-macam sesuai kemampuannya. Ada nama nyumbang wadai, ada nama nyumbang nasi, ada nama nyumbang buah. Semua yang sampian sumbangkan itu tidak sia-sia di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang nang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini nang kayapian sumbangakan barataan ni nah, duit kah, benda kah, tanaga kah, pikiran kah. Ujar nang sekong, aku kada berduit, aku tanaganya aja. Tapi penggagancangnya bagus itu, baa angkat kuat. Ujar nang sekong lagi, aku berduit kada, tanaga kada gancang, aku memberi sumbang sih pikiran aja. Sama aja juga. Tapi jangan aur menyuruh orang. Itulah. Ini artinya sama-sama berpikir. Nah, apa aja nang kita sumbangkan di situ, termasuk pian menyumbang kada, menyumbang duit kada, menyumbang barang kada, menyumbang pikiran kada, tapi umpat hadir di sini sama aja juga. Karena dengan kehadiran pian, maka acara ini menjadi hidup. Maka semua yang kita sumbangkan itu, insya Allah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala.
yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, kita menyumbangkan sesuatu di jalan Allah itu seperti kita menanam satu biji benih. Dari satu biji benih itu menimbulkan 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. Artinya sebiji benih yang kita tanam akan menumbuhkan 700 biji. Artinya 700 kebaikan. Luar biasa. Itu kita keluarkan yang kita ikhlas. Tapi kalau sangat ikhlas, wa yudha'ifu liman yasha, artinya apa yuk? Allah melipat gandakan, tidak ada berbatas-batas. Karena ada yang ikhlas, ada yang sangat ikhlas. Artinya kalau orang ikhlas itu inya mengeluarkan karena Allah, inya berharap pahala. Ada lagi orang yang di atas itu lagi derajatnya, inya menyumbang, inya mengharap pahala kada, mengharap balasan kada, pokoknya ujarnya aku menyumbang. Nah, karena ini adalah ampun Allah, maka aku kembalikan juga kepada Allah. Masalah urusan balasan, aku kada mengharap, itu urusan Allah. Nah, itu dibalas oleh Allah kah, kadakah, maka pahalanya itu lebih besar lagi. Itu yang sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, wa yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kada bahitu hitung lagi. Kalau penghitungannya kali 10, kali 100, kali 700, kali 1000, kada lagi. Allah melipat gandakan kada bahi hitungan. Karena dia mengeluarkannya pun juga tanpa ada hitungan. Makanya bagus benar mun kita kawa ikhlas hati itu nah. Bila kita mengeluarkan sebagian harta kita itu karena Allah, makanya ada sebagian ulama yang mengumpamakan ikhlas itu kayak apa garang? Kayak kita bahera. Saat kita bahera di Batang, narai jirajin mahurong namang Rio kah? Nggih, narai nah. Dia wang danom nah, jikinan jite nah. Ayo Rio nah. Plong keluar, gugur ke banyo, berebutnya. Nah, adakah kira-kira di dalam hati kita terlintas uma sayangnya? Maka sate itu, nah, ma sayangnya, maka patin panggang tadi itu, adakah terlintas di hati? Kada ada. Tapi yang ada senang pada senang. Kita senang karena keluar, iwak Rio pun senang karena dapat jatah. Sama-sama senang. Nah, bila sama-sama senang, nah itulah ikhlas itu tadi. Mengeluarkannya ikhlas. Kada berharap kalau umpamanya plong keluar dimakani oleh Rio, berharap mudahan Rio membalas juga kena. Kada ada kita ikhlas. Nah, ini sedikit gambaran ikhlas. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak manfaat dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Oleh karena keterbatasan waktu, mungkin ini saja sebahagian yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Begitu banyak hikmah yang dapat kita gali dari peringatan Maulid. Jadi yang kita dapatkan insya Allah tadi apa diantaranya? Akan dapat keberkahan dari peringatan Maulid itu tadi. Yang pertama tadi nilai silaturahmi lah. Yang kedua rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah, baik bagi orang yang hadir maupun orang yang tidak hadir yang ada di lingkungannya. Setelah itu lagi insya Allah kita akan dapat ampunan Allah, sebagaimana Abu Lahab pun juga dapat ampunan. Setelah itu lagi dari peringatan Maulid ini, setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan dibayar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hikmah-hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, hanya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dipertemukan kembali dalam waktu yang lain, maka insya Allah ini akan kita sampaikan hikmah-hikmah yang lainnya
dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, termasuk dosa mama dan abah kita, guru-guru kita, jiran dan tetangga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang punya masalah diselesaikan oleh Allah, yang lemah iman dikuatkan oleh Allah, yang lemah ibadah pun akan diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa arwah ini. Oh, rumah sakit mama sampean dah. Masyaallah. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa awliyaihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجة والغزة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا الشر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية لنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية لنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية لنا وخصوصا لأمنا سيدي مريم بنت كسن مريم. اللهم حصل اللهم مرادنا ومقصودنا وحوائجنا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikianlah tadi